kabar? Saatnya Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bekerja tanpa dokumen resmi, sejumlah pekerja migran asal Lombok Tengah dipulangkan oleh pihak imigrasi Kerajaan Malaysia. Merugikan negara miliaran rupiah, Kejaksaan Negeri Mataram tetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pokok pikiran DPRD Lombok Barat. Ajak jurnalis bijak memanfaatkan teknologi, Kementerian Komunikasi Digital dan Dewan Pers gelar loka karya tentang kecerdasan buatan. Sejumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Lombok Tengah dipulangkan oleh pemerintah Kerajaan Malaysia karena tidak mengantongi izin bekerja secara resmi. Pemulangan sebanyak 5 pekerja migran itu setelah pihak imigrasi Malaysia mendeteksi adanya pekerja asal Indonesia yang tidak memperpanjang izin tinggal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membenarkan pemulangan pekerja migran karena mereka tidak mengantongi izin tinggal. Sementara sebagian lainnya dideportasi karena awalnya berangkat melalui perusahaan mitra pemerintah, namun keluar dari pekerjaan semula karena mengikuti rekannya sehingga menjadi pekerja ilegal. Dan sekarang begini, kenapa dia menjadi? Padahal kadang-kadang masuknya by system. Resmi dia berangkat itu ada dipengaruhi oleh temannya yang lain atau keluarganya dari sana. Kamu keluar saja, ini lebih banyak gajinya di sebelah apa itu keluar. Itu satu. Yang kedua juga, begitu dia 2 tahun dia tidak memperpanjang, dia keenakan di negeri orang, tidak pulang ke Indonesia atau ke Lombok atau di Lombok itu sudah menjadi ilegal. Selain terus menyosialisasikan pentingnya keterampilan bagi calon PMI, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar selektif memilih jasa penyalur tenaga kerja agar tidak bermasalah di kemudian hari. Lukmanul Hakim dan Redi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menemukan puluhan kasus warga mengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus atau HIV berdasarkan hasil screening berkala pada tahun 2025. Tim medis menemukan 37 kasus baru warga mengidap HIV dari hasil screening selama 10 bulan mulai Januari hingga Oktober tahun ini. Screening dilakukan terhadap 19.305 orang di sejumlah wilayah yang dinilai rawan penularan serta hasil screening pasien yang dirujuk ke puluhan klinik kesehatan. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 35 kasus. Para pengidap HIV sebagian besar merupakan pekerja seks komersial, pengguna narkoba, dan mengalami disorientasi seksual. Adapun penularannya terjadi melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV dan juga karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Di Kabupaten Lombok Tengah dari 29 puskesmas kita sudah melakukan screening. Dan alhamdulillah screening ini sudah berjalan di semua wilayah di 29 puskesmas termasuk di daerah wisata. Penekanan kita di daerah wisata itu di wilayah kawasan ekonomi di Kuta, wilayah kerja puskesmas Kuta, kos-kosan kalau di Praya dan yang lain-lain. Itu screening kita sampai dengan saat ini itu sekitar 19.305 orang yang sudah di screening HIV di tahun 2025 dan kita ketemu angka positifnya angkanya 37 kasus baru di Januari sampai dengan Oktober. Selain terus melakukan edukasi tentang bahaya penyakit menular seksual kepada masyarakat, Pemda juga akan melakukan screening secara ketat di kawasan berisiko untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim dan Redi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mulai merangkak naik menjelang akhir tahun. Di Pasar Induk Bertais misalnya, harga cabai rawit yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp23.000 per kilogram sejak sepekan lalu. Sementara cabai merah besar kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga awal Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan harga diduga karena menipisnya stok dari petani lokal memasuki musim penghujan. Untuk menyiasati agar tidak merugi, pedagang mengurangi stok jualan dari semula 1 kuintal kini hanya 50 kg saja per harinya. Pedagang juga menjual cabai kering sebagai alternatif karena harganya yang lebih murah hanya Rp12.000 per kilogram. Iya. Karena cuaca mungkin. Ya, udah ya cuaca banyak rusak sudah cabainya, udah mulai kurang sekarang. Biasanya juga akhir tahun mahal-mahal agak Iya. mahal. Biasanya kalau sudah musim penghujan habis ini udah barang kurang, harga lonjak sudah. Entah di luar daerah juga udah mulai ada peningkatan. Pedagang berharap Pemda mencukupi stok cabai di pasaran agar harganya tetap stabil hingga akhir tahun nanti. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan ribu ton beras disiapkan Badan Urusan Logistik Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat memasuki musim pancaroba pada akhir tahun 2025. Perum Bulog mendata persediaan beras di gudang saat ini diklaim aman dengan jumlah mencapai 172 ribu ton. Bulog memperkirakan kebutuhan konsumsi 5,3 juta jiwa penduduk NTB mencapai 47 ribu ton saja per bulannya. Artinya stok yang ada masih mencukupi hingga akhir tahun nanti. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi, Bulog terus mengoptimalkan penyaluran beras ke pasar dan juga melalui operasi pangan bersama pemerintah daerah. Bulog juga memastikan gabah petani yang tersebar mencapai 180 ton per tahun dengan harga beli sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beras yang ada di gudang Bulog saat ini kita lakukan pengiriman ke Nusa Tenggara Timur dan Bali. Sampai dengan hari ini kurang lebih sudah mencapai 19.000 ton. 19.000 ton. Untuk jagungnya kita sudah keluarkan kurang lebih 24.000 ton. Daerah itu memang defisit Pak, yang tujuan Khusus untuk NTT dan Bali memang tidak ada. Dan memang setiap tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita lakukan pengiriman dari NTB ke Nusa Tenggara Timur. Selain sebagai upaya mengantisipasi kerawanan pangan di daerah, tersedianya stok beras juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat pada akhir tahun. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.